Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putu Dwi Aryani dalam mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 IPS. Nah, kali ini saya akan membahas materi bab kedua ya, karena kita sudah minggu ke-4 ya. Jadi kita lanjut ke bab kedua. Nah, di bab kedua ini materinya tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi ini materi pembahasan bab 2 yang akan kita bahas. Ada permasalahan ekonomi, ada ekonomi makro dan mikro, ada sistem ekonomi, lalu ada sistem perekonomian Indonesia. Nah, jelasin dikit ya dari sini. Nah, permasalahan ekonomi ada dua ya, permasalahan pokok ekonomi modern dan permasalahan pokok ekonomi klasik ya. Kurang pokoknya kayak gini. Nah, sebentar ya. Ini permasalahan pokok ekonomi. Nah, sini. Nah, tadi yang sudah saya katakan permasalahan pokok ekonomi ada dua. Ada permasalahan pokok ekonomi modern, ada permasalahan ekonomi klasik. Selanjutnya ada ekonomi makro dan mikro. Kita bicara kalau ekonomi makro itu ekonomi secara keseluruhan atau secara agregat. Kalau ekonomi mikro adalah ekonomi bicara tentang individu, perusahaan, lalu konsumen ya. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi di dunia itu ada 3 ya. Kalau di Indonesia ada 4. Jadi sistem ekonomi di dunia ada ekonomi kapital atau kapitalis liberal bebas pasar, itu namanya ekonomi sistem ekonomi itu ya, liberal kapital pasar. Lalu ada sistem ekonomi komando, sistem ekonomi sosial terpusat ya. Jadi segala sesuatu terpusat oleh pemerintah. Nanti contohnya juga ada ya, negara yang menganut sistem ekonomi komando yang lebih jelas adalah Korea Utara. Korea Utara itu segala sesuatunya dipimpin oleh pemerintah pusat ya. Dia alirannya adalah komunis ya, dipimpin oleh Kim Jong Un. Kalau liberal, sistem ekonomi liberal itu sistem ekonomi bebas ya. Contohnya banyak. Indonesia tidak ya. Indonesia campuran. Kalau sistem ekonomi liberal itu banyak contohnya, seperti tetangga kita Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jerman, Inggris dan lain sebagainya. Bebas. Kenapa bebas? Jika dia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, maka dia akan menguasai hajat hidup orang banyak, atau dia akan berkuasa. Karena bebas ya. Liberal itu bebas. Lalu ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini setengahnya komando, setengahnya liberal. Indonesia bisa dikatakan seperti itu, tapi Indonesia punya sistem perekonomian sendiri, yaitu sistem perekonomian Pancasila ya. Jadi sistem ekonomi ini berdasarkan pada dasar negaranya ya. Dasar negara kita apa? Pancasila. Kalau dasar negara Korea Utara apa? Komunis ya. Kalau dasar negara liberal apa? Dasar negara Amerika Serikat apa? Liberal, yaitu bebas. Nah, itu ya. Sudah saya jelaskan sedikit. Nah, nanti lebih luasnya akan saya paparkan lagi. Nah, masalah ekonomi permasalahan pokok ekonomi yang klasik ya. Klasik itu lama atau kuno gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini permasalahan ekonomi klasik ada permasalahan produksi. Jadi kita mau buat apa ya? Jadi kita ingin memproduksi apa ya? Saya ingin buat gorengan atau apa, jadi produksinya seperti apa gitu ya. Lalu setelah diproduksi, ini distribusinya gimana, disalurinnya gimana, apakah ke pasar atau disalurin kemana gitu ya. Itu namanya distribusi, penyaluran. Selanjutnya konsumsi. Setelah saya buat barangnya apa, distribusi
gorengan itu harus jelas. Jadi gorengan tersebut untuk semua kalangan, baik tua maupun muda. Nah, selanjutnya kita ke permasalahan ekonomi modern. Nah, permasalahan ekonomi modern itu kompleks ya, ada 5W 1H. Kalau di buku hanya sampai barang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, sampai untuk siapa. Nah, sebenarnya ekonomi modern ini 5W 1H ya. 5W 1H apa sih? 5W 1H itu ada what, where, when, why, seperti itu ya. Jadi semuanya ada di sini. Jadi untuk secara kompleks. Oke. Lalu di sini udah ya. Barang apa yang diproduksi? Saya mau buat barang apa? Contoh, saya membuat spidol. Ya. Lalu bagaimana cara memproduksinya? Bagaimana saya cara memproduksi spidol? Lalu untuk siapa spidol itu? Spidol itu untuk guru, dosen, siswa gitu ya, atau di perusahaan. Harus jelas. Lalu di mana barang diproduksi? Di mana barang tersebut diproduksi? Semua saya ingin diproduksi di kawasan industri Jababeka contohnya. Lalu kapan barang itu diproduksi? Barang itu diproduksi minggu depan ya gitu. Mengapa barang tersebut diproduksi? Karena semakin banyaknya orang yang menggunakan spidol, maka saya membuat spidol. Atau alasan lain karena sudah tidak ada papan tulis kapur atau papan tulis black gitu ya. Jadi digunakan spidol. Jadi permintaan spidol tinggi, makanya saya menggunakan spidol. Oke. Ya, kita kembali lagi, kita lanjutkan dalam ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, seperti yang sudah pernah saya katakan, ekonomi makro, ekonomi yang cakupannya kecil atau individu. Nah, ekonomi makro adalah ekonomi yang cakupannya secara luas atau secara agregat. Nah, di sini ekonomi mikro adalah ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Jadi hanya membahas tentang konsumen dan produsen ya, untuk mengatasi masalah sumber daya alam yang terbatas ya. Nah, selanjutnya kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan ekonomi mikro ada 5 ya. Yang pertama, kebijakan ekonomi mikro adalah menentukan pilihan yang tepat ya. Kita sebagai manusia atau sebagai konsumen, kita harus menentukan pilihan yang tepat ya. Harus memilih ya, sama produsen juga sama. Menentukan pilihan yang tepat. Jika seumpama contoh gini, jika ini ada buku, sama-sama buku ekonomi, contohnya ya, sama-sama buku ekonomi. Nah, ini harganya 100.000, yang ini 50.000, tapi isinya sama ya. Kita pilih yang 50.000 seperti itu ya. Lalu bersinergi sesama pelaku pasar dan industri. Bersinergi itu bersatu ya, sesama pelaku industri atau pelaku pasar ya. Lalu membuat kesepakatan di kalangan produsen dan konsumen. Biasanya membuat kesepakatan harga atau kesepakatan kesepakatan harga ya. Jadi selama produsen ngasih harga 10.000, konsumen nggak setuju karena itu dianggap kemahalan. Nah, perlunya ada kesepakatan. Selanjutnya menggunakan teknik analisis mikro ya. Yang terakhir adalah pemanfaatan analisis biaya peluang dalam menentukan pilihan. Nah, biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan pilihan yang lain. Yang namanya biaya peluang tuh kita memilih salah satu pilihan ya. Jadi kita meninggalkan pilihan yang lain. Contoh sederhananya, kalian berangkat ke sekolah, dikasih uang 10.000 untuk naik angkot. Nah, tapi pilihan yang kedua adalah tidak dikasih uang, tapi dikasih motor. Nah, itu ya. Jadi kalian pilih yang mana? Kalau kalian pilih uang 10.000 ya,
meninggalkan peluang yang naik motor. Seperti itu namanya biaya peluang. Mungkin nanti untuk perhitungan biaya peluang akan saya jelaskan nanti ya. Selanjutnya ada asumsi mikro. Asumsi mikro ini ada 3 ya. Yang pertama, berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Jadi antara produsen dan konsumen itu selalu memaksimalkan hasil yang dicapai. Kalau produsen ingin untungnya setinggi mungkin, barangnya laku, gitu ya. Kalau konsumen pengen beli barang yang murah tapi kualitasnya tinggi, itu produsen dan konsumen. Yang kedua, melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Jadi semua dilakukan atas dasar kelangkaan. Langka apa sih? Langka itu sedikit ya, sumber daya alamnya yang terbatas, tapi pemuas kebutuhannya tidak terbatas. Jadi kepengenan kita tidak terbatas. Selanjutnya adalah konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Kalau rasional itu secara real aja ya, secara untung ya untung, rugi ya rugi. Tapi biasanya semuanya konsumen dan produsen mengharapkan keuntungan. Produsen ingin untungnya tinggi, konsumen ingin barangnya bagus. Seperti itu. Selanjutnya kita ke ekonomi makro. Nah, ekonomi makro di sini ilmu ekonomi yang mempelajari kekuatan dan kecenderungan yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, atau ekonomi makro cakupannya secara luas gitu ya. Selanjutnya indikator kegiatan ekonomi makro yang pertama adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Saya kasih gambaran aja ya. Neraca perdagangan itu listnya atau gambarannya merupakan ekspor dan impor. Ya, ekspor berarti penjualan, impor berarti pembelian. Ya, itu yang ada dalam neraca perdagangan. Selanjutnya neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran itu seluruh kegiatan pembayaran, baik itu pembayaran ekspor, pembayaran impor, pembayaran hutang luar negeri, pembayaran bunga, seperti itu ya. Semua yang berhubungan dengan pembayaran masuk dalam neraca pembayaran. Neraca itu apa sih? Neraca adalah isinya keseimbangan antara pasifa dan aktiva ya. Selanjutnya pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara keseluruhan. Yang namanya pendapatan nasional itu pendapatan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu namanya pendapatan nasional kita ya. Selanjutnya adalah penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Jadi yang dibahas itu tenaga kerja. Kalau kita bilang tenaga kerja itu kan secara keseluruhan ya, dari Sabang sampai Merauke. Sama pengangguran. Kalau nganggur itu satu, tapi kalau pengangguran itu banyak ya, secara keseluruhan. Kita bicara pengangguran di Kabupaten Bekasi itu mencapai sekian persen atau mencapai berapa juta jiwa gitu ya. Itu namanya pengangguran ya, masuk dalam ekonomi makro keseluruhan. Kita bicara kalau nganggur itu satu, tapi pengangguran itu keseluruhan. Selanjutnya ada keadaan perubahan harga atau inflasi. Yang dibahas juga keadaan perubahan harga atau inflasi. Di sini kalau harga ini di mikro, tapi perubahan harga inflasi masuknya ke makro. Kenapa masuk ke makro? Karena inflasi itu secara keseluruhan ya. Selanjutnya kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Jadi kestabilan kurs mata uang rupiah dalam negeri. Kalau di era sekarang, zamannya COVID-19, ini kita menghadapi resesi ekonomi ya. Amerika sudah, Filipina sudah, kalau Indonesia belum terbuka ya. Nah, kenapa resesi itu apa sih? Resesi itu kepailitan negara atau negara dalam kondisi perekonomian yang sangat lemah atau sangat buruk. Jadi pemasukannya nggak ada, adanya pengeluaran terus. Gimana mau ada pemasukan ya? Soalnya kan
situasi lockdown ini mempengaruhi semuanya, yang kerja nggak kerja, yang dagang juga sepi, sekolah ya apalagi ditutup gitu ya. Jadi zaman sekarang ini kita lagi tren resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu negara lagi pilot, yang lagi cost down ya gitu. Nah ini jadi kita kayaknya untuk kurs dolar kayaknya nggak terlalu ngepek ya. Kenapa? Karena juga Amerika Serikat juga sama mengalami resesi ekonomi karena dampak COVID-19 itu Amerika paling parah ya. Indonesia juga parah, cuman Amerika lebih parah lagi. Selanjutnya kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro yang pertama menstabilitaskan neraca pembayaran dan kurs falas, jadi menstabilkan. Falas itu valuta asing. Ya. Selanjutnya mengusahakan pertumbuhan ekonomi. Kalau sebelum adanya COVID itu tahun 2018 atau 19 ya, sebelum adanya COVID itu ekonomi kita selalu tumbuh ya, baik 5%, 3% gitu ya, yang penting tumbuh. Tapi kalau sekarang saya juga belum mengikuti perkembangan perekonomian ya, kayaknya sih minus ya. Kalau Amerika Serikat minus ya, minus 3, sekian. Bayangin aja, harusnya plus itu ternyata minus. Kalau minus berarti negara benar-benar pilot. Selanjutnya mencapai tenaga kerja dan penuh tanpa inflasi. Maksudnya di sini mengurangi pengangguran ya. Jadi semua angkatan kerja itu terserap oleh lapangan pekerjaan. Jadi tidak ada lagi nganggur. Kenyataannya saat sekarang banyak pengangguran. Yang ada juga udah masuk DPT dirumahin, apalagi yang sedang nyari ya lulusan baru itu susah seperti itu. Itu kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena memang kondisi alam seperti ini gitu. Yang hanya bisa kita lakukan, kita harus bangkit. Gimana caranya? Kita harus bisa mengatasi itu semua. Kita ya, kalau nungguin pemerintah sih kita nggak tahu ya. Nah, selanjutnya menghindari masalah inflasi. Inflasi itu terjelaskan, inflasi itu kenaikan harga secara terus menerus. Ya, jadi naik terus, itu namanya inflasi. Kalau deflasi itu kebalikan. Deflasi itu penurunan harga. Dan biasanya itu inflasi tidak selalu buruk ya. Biar ekonomi kita tumbuh, maka perlu diadakan inflasi. Jadi inflasi itu tidak semata-mata buruk ya, tapi inflasi itu baik. Contohnya gini, kenaikan harga-harga. Kenaikan harga-harga beras, sembako itu baik. Kenapa? UMR jadi naik. UMR itu apa? Upah minimum regional atau kenaikan gaji ya, kayak gitu. Kalau deflasi penurunan itu juga nggak semata-mata baik juga ya. Takutnya perekonomian kita sedang turun. Selanjutnya menstabilitaskan ekonomi ya. Nah, ini ada kebijakan ekonomi makro juga ya. Ada kebijakan fiskal dan ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan yang menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan moneter di sini biasanya yang mengatur adalah Bank Indonesia, BI ya. Nah, kebijakan fiskal pemerintah juga, kebijakan yang mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Yaudah, mungkin sampai sini saja dari saya sampaikan. Kurang lebihnya